Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum fi dunya syafa'atahum. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbal. Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali rasanya berkumpul kembali bertemu dengan seluruh sahabat Roja TV dimanapun berada yang hari ini sudah hadir ikut bersama-sama menyaksikan tayangan Seroja TV khusus kelas Nahjul Balago setiap hari Rabu pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Kita akan bersama-sama membahas selama 1 jam ke depan. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita pada hari ini narasumber kesayangan kita tentu saja Mbak Fatimah Al-Maksumah. Izin saya menyapa dulu ya. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih di tentang pilar keimanan. Kita sudah sampai di pembahasan atau topik pilar keraguan-raguan yang sahabat Seroja TV yang mengikuti minggu yang lalu, hari Rabu yang lalu, kita membahas pilar kekafiran. Mengapa ini menjadi bagian dari pilar keimanan? Karena ini sangat berkaitan erat ya. Jadi untuk bisa menghindari atau bisa berada pada pilar keimanan, kita harus tahu apa sih yang faktor-faktor atau topik apa, aspek apa yang bisa membuat kita terjebak atau jatuh sehingga keluar dari bab-bab pembahasan yang sudah kita bahas di pilar-pilar keimanan. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita akan masuk di pilar keraguan-raguan, tapi untuk sahabat Seroja TV yang minggu kemarin kok kayaknya pilar kekafiran ini berat gitu ya, terus tiba-tiba masih ada yang mau ditanya, boleh langsung layangkan aja pertanyaannya di room chat, nanti akan dibahas oleh Mbak Fatimah Al-Maksumah. Nah, sebelum kita masuk di pembahasan itu, kita sampaikan dulu doa tulus kita untuk seluruh guru-guru kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah mendahului kita, khususan Allahyarham Kiai Haji Jalaluddin Rahmat beserta Ibunda Wais Kartini. Untuk beliau berdua, Al-Fatihah ma'as-salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih banyak. Mbak, pilar keraguan-raguan. Sebelum Mbak Fatimah membahas panjang pilar keraguan-raguan, kenapa pilar keraguan-raguan masuk dalam hikmah 31 ini dalam pembahasan keimanan? Terima kasih atas kesempatannya, atas pertanyaannya. Kenapa ya? Sebenarnya karena ada riwayatnya. Ada riwayatnya. Jadi kan Imam Ali alaihissalam waktu itu ditanya sama orang, iman itu apa? Ya. Kemudian beliau menjawab, kamu datanglah kembali besok, saya tidak akan menjawab sekarang. Karena kalau saya menjawab tentang ini adalah hal yang sangat penting. Sehingga kalau kamu kumpulkan teman-temanmu, nanti ada yang di antara kalian lupa. Iya. Kalian bisa saling mengingatkan. Iya. Artinya apa? Artinya ya berarti orang bisa mengingat, bisa melupakan. Sebagian ada yang ingat, sebagian ada yang lupa. Ada yang lupanya seluruhnya, ada yang lupanya sebagian. Nah,
dalam Nahjul Balaghah sendiri itu kan ada riwayatnya sendiri. Sebenarnya hikmah 31 itu cuma sampai keraguan-raguan aja. Sampai keraguan-raguan. Tapi di belakangnya ada Sayyid Rodi menambahkan gitu ya. Ada beberapa sumber lain, bukan Sayyid Rodi, ada penafsir lain. Penafsir Nahjul Balaghah menambahkan bahwa di dalam buku hadis yang lain ada orang-orang yang meriwayatkan bahwa ada yang persis sama tapi ada tambahan-tambahan, misalnya pilar kemunafikan dan itu jadi tambahannya ada gitu ya. Jadi bukan hanya satu versi ini, ada beberapa versi. Ini menunjukkan bahwa ketika diberi ucapan yang panjang tidak semua orang mengingatnya. Tidak semua orang bisa mengingatnya kemudian menuliskannya dengan rapi gitu ya. Mungkin juga ketika ada yang menuliskannya pada akhirnya saling membantu menuliskannya, saling melengkapi gitu ya. Nah, pilar keraguan-raguan ya kalau seandainya memang benar itu riwayat berasalnya dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, berarti ya ketika ditanya kenapa, tanyakan pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tapi yang jelas pasti ini ada gitu ada pembahasanya. Pasti ada hikmahnya kenapa beliau menyebutkannya. Dan kita cuma bisa menerka-nerka seperti yang kita lakukan beberapa pertemuan belakang sebelumnya ya. Kita kan sebenarnya sedang menarik hikmahnya, menginterpretasikannya dengan bantuan para penafsir Nahjul Balaghah seperti apa saja, dari berbagai sumber apa saja maksudnya perkataan Imam Ali ini. Kita sebenarnya hanya bisa menerka, tapi dengan bantuan Al-Qur'an, dengan bantuan juga riwayat-riwayat yang lain, dengan bantuan para penafsir Nahjul Balaghah yang lain. Jadi kita dengan cara ilmiah kita ingin menafsirkan, ingin mengambil hikmah, memetik hikmah yang bisa kita ambil, kita tangkap dengan akal kita yang terbatas ini. Kemudian di sini pilar keraguan-raguan. Kenapa ya ada ya kita mengambil hikmahnya adalah bahwa karena untuk mencapai iman yang sempurna kita harus bisa terhindar dari keraguan-raguan, menghindari yang syubhat. Itu adalah sifat orang yang waro. Sifat orang yang waro itu lebih dari takwa ya. Jadi takwa itu kan menaati perintahnya, menghindari larangannya. Kalau waro juga menghindari yang syubhat-syubhat ini. Hati-hati. Jangan sampai terjerumus. Supaya nggak mudah terjerumus, kita pun tidak menyentuh yang meragukan. Yang meragukan itu ya. Jadi kita tidak ada keraguan, kita benar-benar harus yakin banget gitu ya. Imannya benar-benar jangan tersentuh keraguan-raguan. Kalau kafir kan memang harus kita tolak benar-benar ya. Ya, udah jelas ya. Udah jelas. Tapi kalau keraguan-raguan itu juga harus kita usahakan untuk kita tolak. Kenapa? Karena ketika kita terlalu lama berada dalam keraguan-raguan, setan paling mudah membisiki kita di situ. Ada setan misalnya, nanti akan kita bahas dalam aspek-aspek ini. Ada misalnya aspek was-was gitu ya. Kan ada setan yang membisikkan was-was. Kenapa setan membisikkan was-was? Karena dari jalan itu setan bisa dengan mudah menggelincirkan manusia. Di sini juga sudah ada di sini ya. Jadi setan akan terus mengganggu manusia. Ia akan terus meniupkan benih-benih keraguan. Karena kalau udah ragu gampang dipengaruhi. Gampang dipengaruhi. Yang kalau orang sudah ragu tuh ketika dia mendengar apapun yang kelihatannya, misalnya kelihatannya enak, nanti dia mengejar yang enak. Kalau kelihatannya misalnya mayoritas, bisa jadi dia mengejar yang mayoritas. Tidak punya pijakan apapun. Iya, pijakannya nggak kuat ya. Iya, ketika kita sudah yakin dengan pijakan kita sudah nggak ada lagi keraguan-raguan. Baik itu dalam hal akidah ataupun dalam hal keputusan kehidupan kita. Sering nggak sih kita ngalamin kita lagi ada masalah terombang-ambing, kemudian kita ragunya lama. Kalau istilah zaman sekarang apa ya, galau. Dilanda galau yang berkepanjangan ya. Galaunya nggak selesai. Jangan sampai seperti itu, karena kalau galau apa yang terjadi? Urusan nggak jalan. Kita jadi terlalu terpaku pada masalah itu sampai akhirnya kita malah tidak mengerjakan hal yang pasti bermanfaat untuk akhirat. Jadi kita perlu punya pijakan. Di situ aja mau mundur, enggak maju, takut. Akhirnya yang lain enggak ini ya. Jadi yang lain enggak kena. Kalau kita sampai pada titik ragu-ragu itu tinggalkan aja gitu.
kita harus membersihkan diri dari keraguan-raguan, tapi dengan cara kita lihat dulu pilarnya apa. Kalau kita mengenali pilar-pilar keraguan, kita jadi tahu sumber keraguan-raguan kita apa sih. Kalau kita sudah tahu sumber keraguan-raguan kita apa, kita tinggalkan itu. Jadi ini ada pilar-pilar yang ditinggalkan itu bukan masalahnya. Bukan juga si keraguan-raguannya, bukan. Yang kita tinggalkan adalah pilar-pilar keraguan-raguan ini supaya kita hilang keraguan-raguan itu. Pilar yang membangun keraguan itu gitu ya. Kalau itu nggak ada kan otomatis bangunannya hilang ya. Tapi kalau masalahnya tidak ditinggalkan, masalahnya kita tinjau melalui fondasi keimanan yang pernah kita bahas. Misalnya kalau di masalah ini kita nggak yakin, kita mencari keyakinan dengan cara sabar. Kemudian kita tetap melakukan hal yang pasti bermanfaat untuk akhirat dengan cara misalnya dengan cara yang adil untuk diri kita sendiri, untuk orang lain juga harus adil, untuk semua hal dalam aspek-aspek dalam kehidupan kita juga harus adil gitu ya. Jadi kita ketika ada keraguan-raguan bukan ditinggalkan keraguan-raguannya, tapi pilar-pilarnya ini diruntuhkan dulu. Jangan ada sifat-sifat ini di dalam diri kita. Kemudian kita langsung beralih. Kita beralih ingat-ingat pilar keimanan. Bagaimana cara supaya kita mencapai keyakinan? Bagaimana cara kita menghadapi masalah sambil memperoleh keyakinan, sambil belajar tetap harus sabar. Tetap harus mikirin bahwa dunia ini tuh sementara, kita akan ada surga dan neraka, kita harus melakukan hal yang pasti bermanfaat. Terus ada keadilan juga kan ya, keadilan akan mengantarkan kita pada proporsionalitas. Ada waktu yang kita gunakan untuk memikirkan masalah itu, ada waktu yang kita gunakan untuk mengurusi masalah lain dalam hidup kita. Karena masalah di hidup itu nggak cuma satu kok. Dan masalah satu yang bikin ragu juga bisa jadi itu tidak terlalu penting sebenarnya. Yang lebih penting mungkin banyak yang sampai terbengkalai gara-gara terlalu banyak ragu. Justru yang penting yang utama jadi terbengkalai. Nah, itu salah satu caranya setan. Padahal tidak penting. Caranya setan membuat kita ini lalai gitu ya. Adalah membuat sesuatu yang nggak penting jadi kelihatan penting. Mengganti skala prioritas kita. Jadi mungkin prioritas kita ada macam-macam gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita ragu-ragu, bisa jadi kita malah memprioritaskan hal yang masih meragukan daripada hal yang sudah yakin pasti benarnya. Misalnya kalau kita lagi ada masalah nih ya, sengketa tanah atau apapun itulah ya, sengketa harta lah, atau masalah sama temen, masalah sama pasangan. Lalu kita ragu aja terus panjang hari. Pas saatnya sholat kita masih ragu aja, akhirnya kita membuat sholat itu jadi mundur gitu ya. Mundur tuh dalam arti mungkin tidak pada waktu yang paling baik gitu yang kita kerjakan, kita menunda-nunda karena dengan alasan kita lagi nggak fokus itu atau gimana. Padahal kita tahu mana yang pasti bermanfaat, sholat pasti bermanfaat. Nggak ada perdebatan untuk akhirat kita, untuk dunia kita pasti bermanfaat. Kalau kita yakin, ya kita akan bisa mengenyampingkan dulu keraguan-raguan akan masalah yang lain, kemudian kita dahulukan sholat yang utama. Entah itu sholat, entah itu misalnya sedekah, atau bahkan belajar, atau bahkan bekerja gitu ya. Apapun itu yang kita sudah yakin itu pasti berguna. Dahulukan yang sudah yakin dan sudah tahu jalannya. Jangan terpaku pada hal yang meragukan, menggalau dan masih nggak tahu caranya menyelesaikan. Nggak ketemu tapi di situ aja gitu ya. Tapi bukan berarti ditinggalkan. Ada waktu untuk menyelesaikannya, ada waktu untuk memikirkannya. Kalau seandainya waktu yang kita buang terlalu banyak, artinya kita harus mengakui diri kita nggak mampu. Kita minta bantuan, kita sambil bertawasul pada Allah, pada para imam, berdoa kepada Allah. Kemudian sambil juga misalnya berkonsultasi pada orang-orang yang lebih bijak daripada kita, orang-orang yang lebih mengerti. Dengan cara itu kita bisa membersihkan diri kita dari keraguan-raguan. Kan nggak enak ya rasa galau itu. Moga-moga kita nggak jadi orang-orang yang berada di persimpangan jalan. Kalau kita lihat orang beriman, kita pasti melihat semua waktunya berguna, bermanfaat. Karena mereka tahu apa yang paling bermanfaat untuk diri mereka. Jadi nggak akan ada namanya itu ya, dilanda kegalauan berkepanjangan. Dilanda kegalauan berkepanjangan. Baik. Nah, ini mungkin kita sudah langsung. Tadi pertanyaannya mengapa harus
keraguan. Ngapa ada keraguan di pilar-pilar keimanan? Iya. Ya karena kita harus membersihkan diri dari itu ya. Betul. Karena itu bisa dengan mudah membelokkan kita, mengganti prioritas kegiatan kita sehari-hari dan lain-lain. Baik, ini berarti langsung masuk ke ini ya, Mbak. Ini yang halaman 127. 127 di buku kedua ya. Iya. Kita baca aja pilar keraguan-raguan. Wasyakku ala arba'i syu'ab. Masya Allah ya, 4 lagi pilar-pilarnya. Ada 4 lagi, betul. Alat tamari wal hauli wat taraddud wal istislam. Faman ja'alal mira'a daidanan lam yusbih lailuhu. Wa man halahu ma baina yadayhi nakaso ala aqibaih. Wa man taraddada fil raibi wati'atuhu sanabikus syayatin wa man istaslama li halakatid dunya wal akhirah halaka fihima. Keraguan memiliki 4 aspek, yaitu tamari, sofisme, haul ketakutan, taraddud maju mundur, istislam menyerah. Barang siapa yang membiasakan dirinya dengan sofisme, nanti kita bahas ya apa itu sofisme. Baik, iya. Maka malamnya tidak akan pernah menjadi subuh. Malamnya tidak akan pernah menjadi subuh. Kan kalau galau tuh istilahnya kita lagi di kegelapan, nggak akan pernah terang. Oh ya ampun. Barang siapa yang selalu takut pada apa-apa yang ada di hadapannya, apa-apa yang ada di belakangnya selalu terasa kurang baginya. Barang siapa yang selalu maju mundur dalam keraguan, maka kaki-kaki setan akan selalu melangkahinya. Barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada kecelakaan di dunia dan akhirat, ia akan celaka dalam keduanya. Jadi mengerikan sekali ternyata ya pilar-pilar keraguan-raguan. Hal yang membuat kita ragu, karakter dasar dari diri kita yang membuat keraguan-raguan itu muncul. Itu ternyata kalau menurut Imam Ali di sini bisa menyesatkan kita luar biasa ya. Dibangun dari 4. Jadi jangan galau. Jangan galau. Kita harus tahu gimana caranya memperoleh keyakinan. Kalau misalnya masih belum hafal gitu, kita coba lagi buka kajian kita yang sudah lampau ya, misalnya tentang bagaimana cara mencapai keyakinan, bagaimana cara bersabar, bagaimana cara memperoleh keadilan, yaitu proporsionalitas, ngatur waktu gimana dan lain-lain sebagainya. Kita harus belajar itu semua, melatihkan itu semua pilar keimanan supaya nggak kena masalah ini gitu ya, nggak kena masalah keraguan-raguan, nggak tergelincir. Dan pilarnya itu yang pertama adalah tamari sofisme. Tamari itu adalah membicarakan hal yang nggak benar dan didasarkan pada sesuatu yang salah. Sofisme itu seperti itu. Suka menggunakan argumen yang terdengar cerdas, padahal sebenarnya salah. Itu sofisme. Jadi cuma pengen kelihatan cerdas aja. Kadang-kadang kita mendengar orang yang sebenarnya dia belum yakin loh, tapi karena dia ada sifat nggak pengen kalah, tetap ingin kelihatan pintar. Ya, itu pernah dia menggunakan kalimat-kalimat yang seolah-olah bagus gitu ya. Kalimat-kalimatnya seolah-olah bagus, tapi sebenarnya dia masih penuh keraguan-raguan. Seolah-olah dia pakai argumen, seolah-olah pakai logika, padahal nggak ada isinya. Kita harus hati-hati sama hal yang seperti itu. Diri kita pun harus hati-hati. Kadang-kadang konten-konten media sosial sekarang pun dikemas seperti itu ya, dikemas dengan indah, dikemas dengan bahasa yang menarik, dan dikemas dengan istilah-istilah yang mungkin terdengar indah, terdengar pintar. Tapi karena itu adalah supaya tujuannya kan konten biasanya nggak cuma tujuan untuk edukasi ya, kadang-kadang ya. Kadang-kadang kalau orang nyari konten tuh ya nyari engagement ya, namanya nyari orang yang melihat gitu ya, berapa banyak view-nya gitu ya. Kalau orang yang melihatnya banyak artinya dia akan dapat follower yang banyak, pengikutnya banyak artinya dia bisa buka iklan artinya dia bisa punya uang. Itu kan jadi sebagian, nggak seluruhnya ya, sekali lagi. Jadi nggak seluruhnya. Ada jebakan-jebakan dari konten-konten di media sosial itu adalah bahwa mereka memanfaatkan kesukaan manusia yang sukanya hanya baca sekejap. Nggak suka membaca hal yang komprehensif.
Komprehensif tuh gimana sih? Keseluruhan. Jadi kita nggak kebiasa mendengarkan 1 jam, kita hanya seneng dengerin yang 1 menit atau yang 30 detik dan merasa puas dengan itu. Padahal kalau menurut bahkan di pilar-pilar kekafiran ada ta'amuk itu bahaya juga. Kalau kita cuma hanya ngelihat satu hal didalemin terus bahaya. Nah, itu jebakan kalau kita cuma mendengar hal yang cuma 30 detik atau 60 detik. Setelah kita mendengar ide kita gali sendiri tanpa melakukan pilar-pilar keyakinan, tanpa melihat buku, tanpa melihat apa, tanpa dasar apapun, akhirnya bisa jadi kita benar-benar mendalami itu hanya dengan pikiran kita sendiri. Nah, itu adalah jebakan untuk kita ya. Barangkali dengan itu kita malah jadi tersesat. Apalagi dengan konten-konten yang tadi ya menjebak itu ya. Nah, itu banyak sekali cerdas, padahal dibuat viral, menjadi keyakinan, dipakai juga untuk menjatuhkan karakter orang lain atau sesuatu. Dan atau itu melatih diri kita untuk misalnya menuntut pihak lain, untuk kayak kebiasaan menuntut, kebiasaan ikut komen di situ dibahas panjang, padahal itu tadi tontonan satu menit, satu detik. Ya kalau mau komen ya tetap harus yang komprehensif ya. Maksudnya dibilang saya baca dari buku ini, dari buku itu, kayak gitu. Jadi kalau komen, kalau bisa malah diimbanginya dengan komen panjang yang isinya berbagai macam pendapat. Nyataannya yang banyak adalah terjadi penghakiman di situ ya. Padahal itu adalah sebuah informasi yang sangat dangkal karena cuma terbatas kan durasinya ya. Dan di situ karena media sosial tuh kan intinya ada view ya. Ada view. View bukan hanya untuk kontennya, tapi ketika orang komen, dia secara sadar nggak sadar sebenarnya bawah sadar dia tahu dia lagi dilihat banyak orang. Pasti dia ada jaga image, pasti dia ada hati-hati. Kalau hati-hati masih mending, hati-hati dalam arti takut salah ngomong. Tapi kalau hati-hatinya dalam arah yang lain, hati-hati dan emang berantisipasi supaya dapat like terbanyak di komennya. Waduh, itu bahaya lagi. Iya, betul. Dan maksudnya itu jadi banyak banyak niat-niat yang harus kita jaga ya. Mau bagaimanapun juga namanya diri kita ini nanti dihisab di hadapan Allah gitu ya. Jangan sampai ada niat-niat buruk atau tindakan-tindakan buruk yang kita lakukan. Kita walaupun cuma ketik-ketik di media sosial atau baca-baca di media sosial, itu semua akan dihisab juga. Di sini kata Imam Ali alaihi salam, yang biasa melakukan hal ini malamnya nggak akan pernah terbit jadi subuh. Orang yang suka bikin ya tadi ya argumen-argumen cerdas, yang terdengar cerdas padahal nggak ada dasarnya, dia akan terus tenggelam dalam kegelapan. Artinya galau terus. Artinya dia akan terus melakukan perdebatan di kepalanya sendiri, walaupun nggak sampai, katakanlah kalaupun dia nggak sampai berdebat dengan orang lain. Kalau dalam pilar kekafiran kan berdebat juga termasuk ya. Termasuk pilar kekafiran. Nah ini sofisme ini mungkin dia nggak berdebat sama orang lain. Mungkin itu argumen cerdasnya cuma di kepala. Dia menikmati yang kayak tadi ya, kayak konten-konten yang hanya dikemas supaya terdengar indah, terdengar baik, padahal isinya nggak ada gitu ya, isinya nggak ada dasarnya. Itu akan membuat, kebiasaan itu akan membuat kita terbiasa untuk terus-terusan aja kita tersesat dalam kepala kita sendiri, tenggelam di situ. Nauzubillah min dzalik. Nggak akan pernah bertemu dengan kebenaran yang hakiki. Jadi ini adalah akan menghalangi pencapaian pengetahuan dan keyakinan kita. Sofisme ini ya. Sofisme ini jangan sampai kita melakukan hal yang itu. Dan ini benar-benar tipis ya. Antara yang namanya cerdas dan terdengar cerdas. Cerdas yang berdasar dan cerdas yang tidak berdasar. Tipis tisu. Kenapa? Karena di situ ada hawa nafsu yang bermain. Ada nurani yang bermain. Ada akal yang harus bisa memilah ini bener nggak? Udah sesuai atau belum? Ada dasarnya atau enggak? Kayak gitu ya. Jadi kita benar-benar diuji akal kita, apakah akal kita ini jalan atau enggak gitu ya. Di sini ada akal juga kan sebenarnya orang bilang
oh ini saya pakai akal kok, udah kedengarannya meyakinkan, padahal belum tentu benar. Akal-akal. Nah, itulah jebakan namanya. Itulah jebakan. Setan masuk lewat situ. Sangat halus ya. Sangat halus. Makanya tadi untuk yang tidak berhati-hati, nah itu dia susah membedakan batas itu ya. Iya. Antara itu. Kemudian yang kedua adalah haul. Ketakutan. Ya. Haul pakai H. Haul itu ketakutan. Ketakutan untuk menghadapi kenyataan dan untuk memutuskan sesuatu berdasarkan kenyataan tersebut. Ketika kita dihadapkan pada hal-hal yang konsekuensinya berat untuk kita ketakutan untuk ambil keputusan. Atau ketika mengetahui sesuatu, kita takut mengetahui konsekuensi itu. Kita takut gitu. Jadi akhirnya kita menutupi itu. Contohnya ketika ada orang yang, ini lucu ya, orang bilang lebih baik saya nggak tahu syariat, kalau tahu nanti saya jadi ribet, bilang gitu kan ya. Iya. Nggak boleh kayak gitu ya. Ketika kita tahu, makanya saya nggak mau belajar fikih. Makanya saya nggak mau belajar fikih. Kalau saya tahu fikih ternyata nanti ini salah, itu salah, nanti saya pusing, bilangnya gitu. Saya pusing gitu. Artinya apa? Sebenarnya dia sudah belajar, sudah pusing, tapi tutup mata kan. Jadi nggak mau belajar lebih jauh lagi juga gitu. Yang sudah dipelajari juga dia bilang udahlah nggak usah itu saya lupakan aja. Itu kan nggak boleh kayak gitu. Ketika dia tahu dia itu seorang mukmin, dia percaya pada sesuatu, artinya dia harus ada konsekuensi ketaatan yang harus dia tanggung. Dia harus taat. Dia harus taat. Gimana caranya taat? Dia pelajari apa saja yang harus ditaati. Jadi nggak ada alasan buat kita untuk nggak belajar gitu ya. Itu contoh yang dari segi fikih. Dari segi keputusan dalam hidup, misalnya kita udah tahu ada orang murtad, kita kan harus memutuskan dalam arti kita tidak boleh terpengaruh sama orang itu gitu ya. Yang paling pentingnya kan itu ya, nggak boleh terpengaruh. Artinya kita membatasi hubungan kita dengan orang tersebut. Kita tidak bisa membayangkan misalnya ya, kita langsung kebayang nggak bisa lagi curhat sama orang itu dong, karena nggak boleh terlalu dekat. Ya bukan berarti kita memutuskan hubungan begitu, bukan. Tapi dalam arti kita harus membatasi. Mulai agak menjauhi itu dalam arti membatasi kepercayaan kita ke dia, membatasi kepercayaan dari beberapa segi gitu ya, dari segi kepercayaan misalnya tentang keimanan, jangan sampai kita terpengaruh gitu kan. Bisa jadi kita jadi goyah, bisa jadi dia ingin mengajak kita ke sana karena dia tetap sayang sama kita. Jadi kita juga mengurangi misalnya hubungan keterikatan secara batin juga kita kurangin misalnya gitu ya. Kita misalnya kebayang, aduh dia teman deket banget, aku nggak tega untuk melepas orang ini. Nah, di situ kita ketakutan kemudian menutupi kebenaran. Atau sesuatu yang membuat orang harus misalnya berjuang mempertahankan itu gitu ya, sesuatu yang kezaliman. Kemudian kita, kezalimannya itu kan ada sebagian kezaliman yang kita nih harus memperjuangkannya dan harus speak up gitu ya, harus ngomong. Kita sudah tahu tapi kita nggak berani ngomong. Itu kan jadi kita akhirnya karena ketakutan menutupi kebenaran. Jadi menutupi kebenaran itu adalah penghalang bagi kita untuk mengenali kebenaran. Entah itu di dalam keputusan kehidupan sehari-hari maupun dalam dalam hal keimanan, akidah maupun syariat gitu ya. Jangan sampai kita takut. Kita tahu ketika kita punya akal, kita memahami sesuatu, kita jadilah otentik. Kita percaya pada apa yang kita percayai benar. Kita lakukan konsekuensi atas kepercayaan kita. Itulah, jangan sampai kita takut. Di sini ada kata Imam Ali alaihi salam ya, barang siapa yang selalu takut atas apa yang akan dia hadapi, dia selalu nggak akan puas dengan apapun yang sudah berlalu. Jadi dia akan dihantui masa lalu terus. Ketika orang misalnya ditinggal suaminya meninggal gitu, dia takut banget kalau suaminya meninggal nanti dia hidupnya bagaimana. Itu kan takut ya. Tapi kalau dia takut terus, ketika sudah terjadi pun dia akan terhantui terus gitu loh. Gak akan selesai. Jadi maksudnya takut tuh dalam arti harus diimbangi gitu ya. Langsung kita nafikan, harus kita bersihkan rasa itu dengan cara
tawakal pada Allah. Seperti yang pernah kita bahas ya, bahwa kita semua pasti akan ada ujiannya. Orang beriman nanti akan diuji keimanannya. Itu konsekuensi keimanan. Ujian pertama adalah bahwa dia jadi harus taat. Ujian pertama dia harus taat. Ujian yang kedua, dia harus tahan godaan terhadap maksiat. Ujian yang ketiga, nanti ada ujian-ujian seperti musibah atau hal yang membuat kita tertekan, kejadian-kejadian dalam hidup. Nah, itu hal yang tidak perlu kita takutkan. Kita menerima ujian itu, ujian atas ketaatan. Ujian atas, jadi dengan cara terus taat gitu ya. Walaupun nanti ada apapun yang menerjang ketaatan, tetap kita jaga gitu ya. Tanpa ada ketakutan apapun. Karena kita diuji di situ. Diuji bahwa kamu tetap yakin nggak Allah ada di sini? Allah bersamamu. Kamu ada di dalam jalan yang benar. Kamu yakin nggak gitu? Kalau kamu yakin, bukankah kamu juga yakin bahwa kamu pasti akan menang? Menang dalam tanda kutip ya. Menang itu kan ya dunia akhirat, bukan hanya dunia saja gitu ya. Dan di dunianya kapan tertampakkan menangnya dan seperti apa tertampakkannya, Allah lah yang menentukan. Tapi yang penting adalah sebab kita melakukannya apakah karena keimanan atau enggak gitu kan ya. Moga-moga bisa dipahami. Jadi kalau kita boleh nanti kalau misalnya kurang paham boleh ditanya lagi ya. Jadi kalau kita udah tahu ada sesuatu, ada kebenaran apapun, mau yang besar atau mau yang partikular yang hanya ada di kehidupan kita, nggak ada di kehidupan, maksudnya bukan suatu yang teoritis atau apa gimana, tapi praktikal gitu ya. Kita nggak boleh takut, walaupun ada konsekuensinya, nggak boleh takut. Dan yang ketiga pilarnya adalah bolak-balik atau maju mundur. Bolak-balik atau maju mundur. Was-was, obsesi. Oh iya. Ada apa? Kalau ini ya, apa namanya? Jadi dia was-was terus. Obsesif tuh apa? Artinya kayak selalu ada macam-macam sih ininya ya. Kenapa bisa ada sifat was-was gitu ya. Misalnya dia selalu merasa nggak perfect, tapi dia maunya perfect. Misalnya itu ya, perfeksionis misalnya. Perfeksionis apakah bukan was-was? Bisa jadi itu was-was loh. Kita pengennya yang sempurna banget. Kita udah lihat kurang, terus aja kita ngerasa kurang. Ya itu ada unsur keraguan-raguan juga di situ ya. Sebenarnya itu unsur keraguan-raguan. Kita pengen wudhu kita ragu-ragu dalam tingkat parah banget. Iya. Misalnya kita pengen sholat atau wudhu kita sempurna nih. Gimana caranya? Ya terus-terusan aja, nanti kita ngulang lagi, ini salah, itu salah, nanti dilap lagi, ngulang lagi, nggak akan ada selesainya. Padahal di syariat ada menghadapi keraguan-raguan gimana caranya. Misalnya sholat nih, ngerasa kurang sholatnya, akhirnya sholatnya diulang aja terus. Itu bahaya loh sebenarnya, karena di sini termasuk dalam pilar keraguan-raguan ya. Tampaknya berhati-hati, tapi sebenarnya was-was. Jadi hati-hati dalam Islam. Itu ada porsinya. Islam tuh adil loh. Ada porsi. Dan was-was yang berlebihan juga ada porsinya. Jadi ketika kita tahu di sholat kita ragu, ada kan caranya ketika kita ragu di rakaat ketiga apa yang harus dilakukan. Kalau di rakaat kedua ragu apa yang harus dilakukan. Ada semua itu tuntunannya seperti apa. Jadi nggak harus diulang keseluruhan gitu ya. Ada yang nggak harus diulang keseluruhan, ada yang harus dibatalkan karena ragu itu. Ada yang misalnya bahkan dari segi buang angin aja, kalau kita ragu buang angin atau enggak, menurut syariat ya, kita dianggap nggak buang angin, misalnya gitu. Ya dari salah satu dari fatwa gitu, fatwa dari seorang mujtahid ya. Saya nggak tahu apakah keseluruhan orang punya pendapat seperti itu, tapi yang pernah saya baca seperti itu. Itu kalau ragu ya misalnya, itu contoh aja. Jadi kalau misalnya ada yang pengen tahu detailnya gimana, coba langsung merujuk ke fikihnya masing-masing gitu ya. Ke fikih dari ulama masing-masing. Ya. Nah jadi intinya adalah bahwa dalam Islam pun keraguan-raguan diatur. Kita tidak boleh ragu-ragu berlebihan. Ya, ada porsinya. Ada porsinya. Jadi memang ada ininya, ada anjuran untuk meninggalkan yang namanya syak atau ragu-ragu.
Ya. Ya, jadi pertama yang ketiga ya itu ya. Ya. Dan menurut Imam Ali, barang siapa yang suka maju mundur dalam keraguan-raguan, maka kaki-kaki setan akan selalu melangkahinya, langkah bersama dia. Masuk ke dalam langkahnya dia. Maksudnya itu ya. Akan selalu menyertai dan mengontrolnya. Jadi langkahnya itu ada dalam kendali Setan. syaitan ya. Kalau lagi muter-muter dalam arti ragu kan itu. Iya. Sholat diulang lagi. Sebenarnya itu lagi digoda setan gitu. Iya. Diarahkan sama setan. Dan di situ berpengaruhnya bukan hanya ke pelaksanaan syariat, dalam pola pikir pun nanti banyak hal yang akan ragu-ragu terus. Gitu ya. Dan itu saling mendukung ya, ini pilar satu dengan pilar yang lain. Jadi itu akan menghancurkan diri kita. Namanya was-was itu. Merusak ya. Merusak, menghabiskan waktu. Membuat kita terbiasa mikir nggak jelas. Gitu ya, bahaya. Dan di sini kan waman tarot dada firraib wati'atuhu sanabikus syayatin. Sanabik itu adalah bentuk jamak dari sumbuk yang berarti bagian dalam dari tapal kuda. Dan kuda sangat bergantung pada bagian ini dalam gerakannya ketika hendak berlari cepat. Artinya kalau misalnya kita beriman, kita yakin, kita bisa berlari cepat. Kita bisa mungkin menyaur atau membayar ketertinggalan kita selama ini karena kurang iman gitu ya. Tapi karena ada ragu-ragu, langkah kita terhenti. Langkah kita menjadi lambat. Kita yang harusnya sudah berada di puncak gunung, kita nggak jadi ke puncak gunung. Seperti itu. Jadi kita ditahan sama setan, diberatin dengan was-was gitu ya. Jangan sampai kita punya sifat was-was. Bahkan di surat An-Nas ada ya. Yuwaswisu itu. Iya, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, ini salah satu cara untuk membersihkan diri dari was-was. Tiap pagi dan petang baca An-Nas 3 kali. Jadi selain kemarin minggu lalu Al-Ikhlas ya. Al-Ikhlas pagi 11 kali dan malam 3 kali sebelum tidur. Nah, ini ada lagi Anas itu untuk menjaga kita dari was-was. Pagi dan petang masing-masing 3 kali. Bahkan di doa ini ya, di doa pagi petang yang disusun oleh Allah Yarham Ustaz Jalaluddin Rahmat. Itu juga ada termasuk di dalam itu kan ya, ada Al-Falaq, Anas, ada Al-Ikhlas, sudah dibaca di situ. Jadi kalau kita baca itu semua sebenarnya udah di dalam itu paket itulah, istilah paket ya. Paket doa itu, doa pagi petang udah ada sebenarnya. Tapi kalau kita ngerasa sifat kita lagi intens di bagian itunya, boleh kita tekankan ini jangan sampai ditinggalkan. Al-Ikhlas sama Anas gitu ya, sama Al-Falaq gitu ya. Ya, kita yakinkan, kita tekankan, kita rutinkan, jangan sampai ketinggalan gitu ya. Kemudian yang terakhir pilar keraguan-raguan, berserah diri. Bukan berserah diri maksudnya jadi muslim, bukan. Maksudnya adalah menyerah, benar-benar nyerah, ngikutin apa saja yang dikatakan oleh apapun yang lain. Ya ini harus nggak pakai akal, cermati nih ya, jangan sampai taklid buta. Nah itu taklid buta misalnya. Segalanya langsung Islam ya, berarti mirakan. Jadi walaupun kita punya guru, kita sangat bagus punya guru spiritual tuh sangat amat bagus. Tapi sambil juga pakai akal kita, karena ada saatnya kita akan menghadapi hal-hal tanpa guru kita. Dalam kehidupan kita yang tanggung jawabnya adalah tanggung jawab kita sendiri gitu ya. Ada misalnya guru kita nggak bisa selalu kita tanya, nggak bisa kita selalu konsultasikan kepada beliau. Kalau kita tidak mendengarkan, tidak mencermati ajaran-ajaran guru-guru kita semua dengan cermat, pada akhirnya kita nanti akan kebingungan ketika menghadapi masalah kita sendiri. Jadi akal tuh harus selalu digunakan. Gitu ya, selalu pilar-pilar keyakinan, pilar-pilar keimanan harus kita jaga terus, supaya dengan berguru kepada guru-guru spiritual kita semua yang luar biasa akhlaknya itu, kita tetap bisa mengambil banyak manfaat sesuai dengan pilar-pilar keimanan ini. Jadikan pilar keimanan ini adalah pedoman untuk hidup kita gitu, insya Allah ya. Insya Allah.
Insya Allah. Dan waktunya masih ada atau udah? Waktunya masih ada. Oh ya, alhamdulillah. 20 menit kali ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Berarti kita masih bisa bahas tambahan satu lagi ya, pilar kemunafikan. Cukup ya ya. Insya Allah ya. Ini nggak terlalu banyak pembahasannya, hanya akan Ya. dibacakan ininya aja secara umum gitu ya. Ya. Jadi sebenarnya salah satu versi bilang bahwa pilar keimanan selesai di sini. Ya. Jadi ada pilar keimanan, pilar kekafiran harus dihindari, pilar keraguan-raguan juga harus dihindari. Tapi ada yang menambahkan pilar kemunafikan. Iya. Gitu. Jadi ini penting banget, jangan sampai kita lupa tentang hikmah 31. Benar-benar berlian yang permata yang sangat penting yang ada di bagian hikmah-hikmah. Benar-benar komplit ya ini ya. Sangat amat ya komplit, lengkap, dan kita butuh latihan luar biasa banyak gitu ya untuk membuat ini jadi bagian dari kehidupan kita. Iya. Betul. Kemudian pilar kemunafikan ya. Iya. Lanjutannya ada ternyata, jangan sampai kita jadi orang yang munafik. Munafik itu apa sih? Munafik itu kan apa yang dikatakan beda sama apa yang ada di dalam hati. Apa yang dilakukan beda sama yang ada di dalam hati gitu ya, berbeda. Ada 4 pilar juga an-nifaq ala arba'idai. 4 pilar alal hawa wal huwaina wal hafizah wat tama. Keinginan, kesenggangan, dendam, dan keserakahan. Maksudnya apa sih? Ternyata Imam Ali alaihissalam juga menyebutkan lanjutannya. Fal hawa ala arba'i syu'ab. Ternyata hawa nafsu itu ada 4 juga. Yang pertama adalah baghyu wal udwan wasyahwah wat tughyan. Ada pemberontakan, permusuhan, keinginan penuh hawa nafsu, syahwat kita. Syahwat tuh keinginan ya. Dan tirani. Syahwat tuh ada 3 syahwat yang berasal dari birahi gitu ya. Kemudian dari perut satunya lagi adalah dari emosi. Tapi bisa juga sih yang lain, syahwat atas kekuasaan itu, tapi mungkin salah satu dari ini ya. Kalau kekuasaan pasti ada hubungannya sama kita jadi bisa terus memenuhi perut kita dan lain-lain, semua tiga jenis syahwat itu dengan mudah gitu. Makanya kekuasaan itu sebenarnya nggak diomong karena apa? Karena sebenarnya kekuasaan itu adalah alat untuk memperoleh syahwat-syahwat yang lainnya. Jadi kalau dibilang syahwat 3 ini cukup dibagi jadi 3 gitu ya, birahi, perut, sama emosi kita gitu. Jadi kita ingin menuhankan emosi kita. Nah, jadi hawa nafsu ada 4 ya. Kita ingin memberontak, ingin memusuhi. Terus ada syahwat, yaitu ingin memenuhi keinginan lidah dan perut. Kemudian, dan lidah dan perut tuh maksudnya bukan hanya lidah dan perut ya, kenyamanan juga. Kemudian ada juga birahi itu ya. Kemudian yang terakhirnya apa? Emosi ya. Marah, sedih, itu semua diturutin gitu ya. Semua harus dilampiaskan. Dan yang terakhir adalah tirani. Tirani itu ingin apa? Ingin mengontrol tanpa ada keadilan di situ. Bisa jadi zalim. Pokoknya dia ingin dimenangkan. Konotasinya zalim pasti. Pasti konotasinya zalim. Tirani. Jadi kalau ada orang yang maunya memberontak, perubahan keadaan pasti akan terus terjadi dalam dirinya. Dia akan diasingkan dari dirinya, dia akan terus mendapat larangan. Akan terus ada pergolakan batin. Akan ada terus perubahan dalam kehidupannya, tidak akan pernah stabil dan tidak akan pernah ada yang namanya membangun keluarga, membangun rumah, membangun kehidupan. Memberontak itu ya. Memberontak itu artinya apa? Tidak mau mengikuti tatanan yang ada. Tatanan masyarakat nggak mau diikutin, tatanan pendidikan nggak mau diikutin, aturan agama. Makanya penting kita di sini kan memberontak itu salah satu sifat pilar dari kemunafikan ya. Pilar dari hawa nafsu, dan orang yang mengikuti hawa nafsu itu adalah punya pilar kemunafikan. Artinya apa? Kita tuh penting melatih ketaatan. Walaupun ketaatannya pada hal-hal yang mungkin katakanlah seolah-olah mungkin sebagian orang tidak menganggap ini esensial, padahal sebenarnya esensial gitu ya. Contoh mengikuti tatanan masyarakat. Kadang-kadang ada orang yang meremehkan
meremehkan ya, padahal ternyata itu esensial untuk diikuti karena kita hidup bersama masyarakat, bukan hidup sendirian. Iya. Kalau orang terlalu mementingkan dirinya sendiri, akhirnya dia akan terus-terusan memberontak, dan orang yang memberontak tidak akan pernah menemukan keamanan dalam hidupnya, tidak akan pernah menemukan kestabilan dalam hidupnya. Iya. Hidupnya akan selalu berubah. Karena dia Nggak ada cenderung selesai. berlawanan dengan apa yang sudah berlaku gitu di masyarakat ya. Jadi nggak akan selesai itu. Ya kita Memberontak. deg-degan ya dengerinnya ya Allah. Lindungi kami dari sifat ini ya Allah. Kemudian barang siapa yang melanggar, kan tadi Ya. pemberontakan kemudian permusuhan ya. Ini melanggar itu ya berarti termasuk ke pemberontakan dan permusuhan juga. Barang siapa melanggar, dia tidak akan aman dari konsekuensi yang berbahaya. Nah, itu dia. Nah, ada konsekuensinya kalau selalu melanggar. Membahayakan diri sendiri. Membahayakan diri dan keluarga Iya. dan lain-lain Orang seterusnya. lain ya. Hatinya nggak akan pernah tenang. Udah pasti ya. Dan dia nggak akan bisa mengendalikan dirinya dari keinginan nafsu. Serem ya. Ya. Barang siapa yang menegur dirinya sendiri, yang tidak menegur dirinya sendiri, artinya apa? Mengikuti nafsu terus ya. Iya. Jadi nggak pernah menegur diri sendiri, nggak pernah mawas diri, nggak pernah marahin diri sendiri gitu ya. Maka ia akan terjerumus dalam perbuatan jahat. Nah, Orang yang ngerasa dirinya benar terus, nanti berarti apa potensinya? Dia akan jadi kriminal. Perbuatan jahat mah kriminal ya. iya. Auzubillah min dzalik ya Allah. Astagfirullah. Kita kayaknya bahas di minggu lalu itu ya Mbak, Ada juga yang ya. mau terus menang sendiri. Ya, itu Nah, juga kafir dan munafik ternyata dekat iya, ya. dekat sekali ya. Jadi Makanya dekat selalu sekali. bertentangan dengan tatanan yang sudah ada. Dan kemudian barang siapa yang berbuat tirani, dia akan tersesat atas pertimbangan tanpa bukti. Pertimbangan tanpa bukti. Berarti apa yang zalim itu menimbang sendiri tanpa ada bukti Iya. apapun. Iya. Buktinya adalah Langsung memutuskan. pikirannya dia sendiri. Iya, betul. Itu adalah orang yang mengikuti hawa nafsu Langsung. ya. Jadi Sifat-sifat yang dikendalikan tadi. gitu ya oleh hawa nafsunya. Iya. Maka salah satu imbasnya misalnya di dunia parenting, tidak melatih anak-anak yang memang sudah waktunya dilatih untuk disiplin. Iya. Misalnya memanjakan anak yang seharusnya tidak lagi dimanja gitu ya. Iya. Itu membuat orang jadi terbiasa mengikuti hawa nafsu dan memenangkan dirinya. Dan ini adalah pendidikan yang paling inti ya, termasuk yang paling inti bagi anak adalah tidak memanjakan. Di saatnya dia sudah tidak boleh dimanjakan. Iya. Ketika sudah saatnya dia tidak boleh dimanjakan tapi dia masih dimanjakan, dia akan terlatih untuk memenangkan dirinya sendiri, melatih dia untuk memenangkan hawa nafsu. Jadi itu mengerikan sekali. Kapan ya Bunda dengar kemarin apa 2 hari yang lalu ada quote. Jadi quote itu bunyinya, barang siapa yang memanjakan anaknya ketika masih kecil, maksudnya tadi itu ya, masih kecil dalam artian Nggak pernah ada aturan harusnya lah ya. iya nggak ada aturan gitu, semua dibiasakan untuk selalu melanggar aturan, maka dia orang tua itu sedang menabung penderitaan untuk anaknya di masa depan. Bahkan serem gitu ya, maksudnya. Ini semua isinya penderitaan buat diri sendiri Iya, nggak sih? iya. Diri sendiri dan masyarakat Betul, tentunya ya. konsekuensi yang berbahaya, Berbahaya banget. Jadi memanjakan anak tuh bener-bener bahayanya, bener-bener paten lah istilahnya. kesesatan yang Memanjakan nyata. bukan berarti kita nggak boleh memanjakan. Ada waktunya, Ya, ada porsinya. ada porsinya, Ya. dan ada caranya juga untuk mengaturnya perlahan-lahan ya. Pastinya Iya, betul. di umur sekian nanti Iya. ada misalnya apa yang bisa ditambahkan aturan apa Iya. kan selalu berangsur-angsur ditambahkan namanya kedisiplinan itu. Iya. Dan itu tidak akan berhenti. Kedisiplinan itu akan ditambahkan terus gitu. Ketaatan, kedisiplinan, keharusan untuk menaati tatanan sosial dan aturan dan adat istiadat yang berlaku. Itu yang paling harus dilatih justru. Bukan bagaimana cara menyamankan anak terus-menerus. Itu hanyalah pikiran orang yang dangkal yang maunya hawa nafsunya dituruti.
Jadi itu kita harus sadar benar bahwa generasi kita ada di tangan kita gitu. Jadi jangan sampai salah didik. Dan itu jika sudah mengkarakter susah banget ya, susah banget untuk merubahnya lagi gitu karena anak itu tumbuh dengan mengenal apa yang sudah diberikan oleh orang tuanya, bahwa dia harus selalu dimenangkan, harus selalu dibenarkan meskipun harus melanggar aturan gitu. Iya kan, nanti kalau ya itu ada macam-macam lah ya bahasa tentang parenting itu susah sekali gitu ya. Tapi dasar ini itu adalah itu ya Mbak ya, dasar dari pemberontakan ini. Iya, dan ini yang bisa kita lakukan sebagai orang pendidikan tua, di masa pendidikan ini benar-benar dini. Pilar keimanan ini bukan hanya untuk diri kita sendiri juga, untuk anak-anak juga. Jadi hati-hati banget gitu ya. Benar-benar kalau bisa ya dihafalkan. Iya, betul. Tapi menghafalkannya juga lumayan ya. Kita udah sekarang aja kita membahas sudah berapa pertemuan. Masya Allah, memang namanya ilmu nggak ada habisnya ya. Apalagi ilmu dari Sayyidina Ali, samudra ilmu yang tak berbatas ya. Kemudian Bunda informasikan kalau memang ada waktu yang sudah berarti takutnya kelebihan. Nah di sini lanjutannya adalah huwaina, kesenggangan. Langsungan kita ke kesenggangannya apa waktu senggang gitu. Ternyata menurut Imam Ali alaihissalam, kesenggangan itu ada 4 pilar. Alal ghirrah wal amal wal haibah wal mumatalah. Yaitu kurangnya perhatian, angan-angan, kekaguman, atau ini haibah juga artinya bisa juga ketakutan gitu ya, ketakutan karena wibawa terhadap sesuatu, dan penundaan. Haibah tuh ya takut sebenarnya sih, bukan hanya kagum, bisa takut gitu ya. Artinya apa? Kurangnya perhatian gitu ya. Kurangnya perhatian itu berarti ya nggak terlalu memerhatikan dia punya gairah terhadap sesuatu yang lain sehingga mengabaikan hal-hal yang lebih esensial. Amal angan-angan panjang. Yang ada hari ini yang dia bayangkan yang tahun depan. Misalnya udah bayangin yang jauh-jauh terus akhirnya yang deket-deket nggak dilakukan. Bayanginnya cita-cita terus tapi tidak pernah breakdown menjadi, misalnya memecahnya menjadi rencana-rencana kecil yang dilakukan setiap hari gitu ya. Itu angan-angan, itu juga jebakan. Kekaguman yaitu apa? Kita kagum atau takut akan hal yang nggak esensial lagi, sama mirip yang ghirah tapi kebalikannya. Kalau ghirah kita ketarik sama sesuatu sehingga melupakan yang lain. Kalau hibah kita takut sama sesuatu sehingga melupakan juga yang esensial yang penting-penting. Dan mumatolah, menunda-nunda dan melama-lamakan pekerjaan. Jadi orang senggang tuh artinya apa ya? Kalau huwaina tuh ya mungkin bukan lalai mungkin ya. Lalai. Atau mubazir dalam pembagian waktu ya. Ya senggang juga bisa sih. Orang yang nganggur terus kan senggang tuh. Saking senggangnya. Ternyata itu pilar kemunafikan ya. Masya astagfirullahaladzim. Lalu apa? Itu karena kekaguman atau ghirrah itu, kekaguman menolakkan dari kebenaran. Iya. Penundaan menyebabkan kecerobohan dalam perbuatan sampai ajal atau tenggat waktu datang. Kalau orang nunda-nunda pada waktu akhirnya baru ngerjain, tahu-tahu dia baru ngeh kalau untuk melakukan itu banyak yang lainnya gitu. Iya. Kayak panjang. Ngerjain tugas dia pikir cukup 5 menit. Ternyata pas tinggal 5 menit ternyata laptopnya mati, nggak bisa nyala. Ternyata yang dicari lebih banyak dari yang diharuskan. Iya. Itulah orang yang suka menunda ya. Iya. Bahaya sekali. Jika bukan karena angan, maka manusia mengetahui perhitungan di mana ia berada. Iya, kalau dia terus-terusan punya angan-angan, dia nggak akan tahu di mana dia lagi berada. Seperti itu. Kemudian jika dia mengetahui lanjutannya, dan jika dia mengetahui perhitungan di mana ia berada, ia akan mati karena ketakutan pada kengerian. Kalau dia nggak tahu dia di mana. Kengerian tuh ya dia akan takut terus sama hal yang harusnya nggak ditakuti. Itu ya. Kemudian lanjutannya adalah
Mana sih lanjutannya? Dan kecerobohan melalaikan seseorang dari perbuatannya. Ya, ini masih ada 2 pilar lagi. Mau dilanjutkan atau kita tunda ke minggu depan? Iya, nanti kita akan lanjut lagi ke minggu depannya. Ini ada pertanyaan. Masya Allah. Kita jawab dulu satu Boleh. ini ya Mbak. Kemudian nanti yang 2-nya kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ini pertanyaannya, kenapa sih pilarnya selalu 4? Apakah ada makna tertentu? Ini Masya Allah, ini pertanyaan yang sangat bagus. Makasih yang sudah bertanya. Pertanyaan dari kru. Sebenarnya kalau ditanya kenapa, lagi-lagi kita akan berkata bahwa ini tebakan saya saja gitu. Iya. Kalau Tafsiran. yang saya tulis di buku ini tebakan-tebakannya bukan tebakan ya. Ini orang-orang berilmu, sudah ada dasarnya, Iya. sudah ada ayat dan riwayatnya, sudah ada metode-metode penelitiannya gitu ya. Nah, ini sekarang Kalau ini tebakan penafsiran Mbak Fatimah ya. bisa jadi Iya. salah ya. Iya, bisa jadi. Jadi kita tahu 4 ya. 4 itu pasti ada rahasia bilangan itu ya. Misalnya kenapa harus 4? Kenapa Ka'bah harus segi 4 Persegi gitu? 4. Kenapa tasbih arba'ah 4? Ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Karena itu juga lah pilar keimanan itu. Menyucikan Allah, subhanallah walhamdulillah, memuji Allah, wala ilaha illallah, melakukan tahlil ya, meniadakan yang selain Allah, wallahu akbar, dan membesarkan Allah. Jadi itu semuanya ada kesesuaian. Iya. Dan pasti ada hubungannya kenapa pilar 4 ini 4 gitu. Ada hubungannya pasti sama tasbih arba'ah. Iya. Ada hubungannya juga kenapa simbolnya adalah Ka'bah yang 4 tiangnya gitu ya. Itu pasti ada hubungannya. Iya. Dan karena kan di sini dikatakan pilar ya, berarti kan memang harus 4 ya. Iya nggak sih? Ada nggak sih bangunan yang pilarnya 3? Ya segitiga bangunannya. Tapi Iya, kalau kan? bangunannya segitiga tidak optimal. Iya, maksudnya Sebenarnya memang Allah tuh suka keteraturan ya. Jadi kayak ketika kita lihat bangunan, ketika kita bikinnya lingkaran, kita akan bingung pilarnya di mana. Kalau kita bikin bangunannya segitiga, akan banyak ruangan yang tidak terpakai. dan persegi itu kalau saya maknai nih ya, Mbak, kalau Bunda Wi maknai pilar yang 4 itu tuh pasti gitu, yang pasti pas gitu ya, ada sudutnya pas gitu, Baginya gampang, ngitung luasnya juga gampang. ya artinya semua hal dalam keimanan, pilar atau aspek yang membangun keimanan itu tuh semua adalah sesuatu yang pasti, Sesuatu yang pasti bisa diimbangkan, harus seimbang, harus pas porsinya semua. Iya, bahkan pembahasan keraguan ini sini sangat pasti. Iya. 4 Dan gitu ya. bahkan yang kekafiran, kemunafikan semua juga pasti gitu ya. Jadi semuanya kita pasti. sebenarnya Allah tuh sudah sangat memberi kita petunjuk itu sangat jelas ya. Iya. Segalanya itu bisa kita rumuskan, bisa kita bagi, bisa Iya. kita lihat perbedaannya. Kalau 4 tuh kita bisa tahu pasti bedanya mana yang depan, belakang, kiri, kanan. Iya. Kita tahu mana utara, selatan, barat, timur gitu. Kita tahu pasti. Pemberian kepastian. Iya, pasti kita tahu ke depan, ke belakang beda banget gitu loh. Ada bisa kita bedakan hal ini dan hal yang lain itu. Iya. Bukan hal yang mirip, bukan hal yang sama gitu ya. Dan pasti berbeda antara 4 arah ini. Katakanlah kalau kita Kanan kiri depan belakang Iya. gitu ya. kita pergi ke arah yang berbeda, pasti arahnya juga nanti jadi berbeda. Tapi kalau dikombinasikan, barangkali itu akan menjadi kebaikan gitu ya. Jadi memang 4 itu hal menarik sekali ya, ke angka 4 itu. Menarik sekali untuk dibahas. Baik, kita nampaknya sudah tiba ya di penghujung pembahasan kita. Terima kasih banyak yang tak terhingga untuk narasumber kita hari ini yang sudah membahas selesai pilar keraguan-raguan, dan kita membahas 2 pilar kemunafikan, insya Allah. Yang 2 lagi, pilar 2 lagi yang tersisa dari pilar kemunafikan kita sambung di pertemuan selanjutnya ya Mbak, insya Allah. Mudah-mudahan Allah Sekalian untuk menampung memanjangkan pertanyaan-pertanyaan
Iya, betul sekali. Jadi, sahabat Suja TV yang menyaksikan tayangan kita hari ini, silakan menuliskan pertanyaannya di room chat. Nanti kita akan bahas semuanya insya Allah di pertemuan minggu depan Rabu di kelas Nahjul Balaghah. Sekali lagi terima kasih untuk semua yang sudah hadir, semua yang sudah menitipkan pertanyaannya. Terima kasih juga untuk para kru yang hari ini menemani kita dari awal hingga akhir. Sahabat Suja TV, Baby Muhammad, terima kasih banyak. Kita kirimkan doa kita, doa tulus terbaik kita untuk narasumber kesayangan kita Mbak Fatimah Al-Maksumah, dan juga untuk semuanya aja deh sekalian ya, untuk seluruh sahabat Suja TV, orang-orang yang melaluinya Allah alirkan banyak sekali kebaikan. Untuk itu semua kita sampaikan Al-Fatihah ma'asalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kami pamit, mohon undur diri. Banyak-banyak mohon maaf dari saya. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.